wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi tema 1, yaitu pendahuluan mengapa etika bisnis relevan untuk semua. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aulia Zahra, NIM 255020001 dan juga rekan Saya Najwa Fatimah Zahra, NIM 25502100033. Saya Dia Ayu Sari, NIM 255010029. Silakan simak video materi berikut ini. Poin pertama yaitu mengenai krisis kepercayaan publik. Krisis kepercayaan publik dalam dunia bisnis yaitu kondisi di mana masyarakat yang di dalamnya ada konsumen, investor, dan karyawan mulai meragukan kejujuran dan komitmen yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain, para konsumen, investor, dan karyawan ini mulai tidak mempercayai perusahaan. Hal ini terjadi karena terdapat peristiwa negatif yang menimpa bisnis tersebut. Misalnya, ditemukan produk yang bermasalah, adanya kasus korupsi, dan pelayanan yang kurang memuaskan, sehingga nama perusahaan menjadi buruk di mata masyarakat. Krisis kepercayaan ini juga menimbulkan dampak yang buruk bagi perusahaan. Yang pertama, yaitu penurunan penjualan. Ketika konsumen tidak percaya dengan suatu bisnis, maka mereka akan ragu untuk membeli produk dari bisnis tersebut. Atau bahkan, para konsumen ini bisa berpindah ke kompetitor lain yang lebih terpercaya. Yang kedua, gangguan keuangan. Saat perusahaan mengalami krisis kepercayaan, bisnis akan kesulitan mendapat pendanaan dari para investor karena para investor tidak yakin dengan perkembangan bisnis tersebut ke depannya. Yang ketiga, kerugian finansial. Krisis kepercayaan menimbulkan penurunan penjualan, penarikan produk, dan biaya pemulihan yang tidak sedikit, sehingga dapat mengganggu stabilitas keuangan. Yang keempat, penurunan kepercayaan karyawan. Krisis kepercayaan itu biasanya disebabkan oleh kesalahan keputusan pimpinan yang membuat para karyawan tidak percaya dengan kebijakan pimpinan karena dianggap tidak bertanggung jawab. Poin yang kedua yaitu urgensi etika bisnis. Krisis kepercayaan publik dapat terjadi karena tidak diterapkannya etika dalam bisnis. Etika bisnis ini penting supaya pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan jujur dan dapat membangun hubungan yang baik dengan konsumennya. Pengertian etika bisnis dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara Islam. Secara umum, etika bisnis adalah prinsip moral yang dijadikan pedoman dalam berbisnis, supaya aspek yang berkaitan dengan bisnis dapat berjalan sesuai norma, adil, sehat, dan profesional. Sedangkan secara Islam, etika bisnis yaitu etika yang menekankan pentingnya moralitas dan perilaku yang jujur serta adil dalam aktivitas pasar, di mana bisnis harus berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekedar keuntungan material. Kemudian, mengapa etika bisnis ini penting bagi suatu perusahaan? Alasan yang pertama yaitu supaya perusahaan memiliki reputasi yang baik dan mendapat kepercayaan dari para konsumennya. Kepercayaan ini akan memberikan keuntungan dan menjaga bisnis dalam jangka yang panjang. Yang kedua, dengan etika bisnis, perusahaan akan memperhatikan kualitas produk, keamanan konsumen, dan dampak lingkungan dari produk yang dihasilkan, sehingga produk dapat bersaing di pasaran. Yang ketiga, memenuhi tuntutan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini artinya pihak-pihak yang berhubungan dengan bisnis. Dengan etika bisnis, perusahaan bisa memenuhi harapan pemangku kepentingan dengan adil dan tanggung jawab. Yang terakhir, menerapkan etika bisnis dapat membantu perusahaan mengelola resiko dan beradaptasi lebih baik demi keberlanjutan bisnis jangka panjang. Selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip sidik atau kejujuran. Artinya pelaku usaha harus memberikan informasi produk dengan benar, tidak menipu dan menyampaikan kondisi produk apa adanya. Yang kedua, prinsip amanah atau dapat dipercaya. Seorang pebisnis harus menjaga kepercayaan pelanggannya, menepati janji, dan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Yang ketiga, yaitu prinsip tabligh atau menyampaikan. Pelaku usaha harus menyampaikan informasi produk dengan transparan tanpa dilebih-lebihkan. Yang terakhir, yaitu prinsip fatonah atau cerdas.
Seorang pebisnis harus cerdas dan mampu mengelola usaha serta tepat dalam mengambil keputusan supaya bisnis tersebut tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu definisi, sanksi, dan contoh dari etika, moral, dan hukum. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, watak, akhlak, dan norma. Menurut etimologi, etika merupakan ilmu tentang bagaimana individu berperilaku dan berhubungan pada lingkungan individu tersebut maupun lingkungan masyarakat. Sanksi pada etika bisnis bertujuan untuk menegakkan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan pemecatan pada karyawan yang tidak menerapkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab saat bekerja. Yang kedua, moral. Moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, mores, yang berarti tata cara atau adat istiadat. Kata mores memiliki makna kebiasaan, kelakuan seseorang. Sanksi moral mencakup internal maupun eksternal individu seperti rasa bersalah dan penyesalan ataupun tekanan dari sosial. Contohnya, hilangnya kepercayaan dari pelanggan dikarenakan beberapa oknum melakukan penjualan dengan tidak etis, seperti memanipulasi dan tidak transparan. Yang ketiga yaitu hukum. Hukum bisnis merupakan suatu aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan bisnis, hubungan antara pelaku bisnis baik dari perusahaan maupun individu. Hukum dalam bisnis digunakan untuk membentuk praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Sanksinya, hukum pada bisnis bisa memberikan sanksi administratif, denda, ataupun pidana. Contohnya, pencurian ide bisnis atau rahasia dagang yang dihukum pidana penjara 2 tahun atau denda 300 juta berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Pasal 17 Ayat 1. Hubungan antara konsep etika, moral, dan hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, etika dijadikan sebagai landasan etis. Dan yang kedua, moral digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga, hukum digunakan sebagai kerangka formal yang memiliki peran dalam memastikan agar prinsip syariah diikuti setiap transaksi. Selanjutnya, manfaat bisnis beretika. Reputasi yang baik dapat membawa manfaat jangka panjang seperti A. Loyalitas. Kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen merupakan sebuah kunci. B. Keberlanjutan. Pengusaha yang tidak dapat mengelola aspek internal dan eksternal bisnisnya, maka akan berisiko mengalami kebangkrutan dan tidak dapat bersaing dengan bisnis lain. C. Reputasi. Penerapan prinsip dan kode etik yang kuat dapat meningkatkan reputasi pada sebuah bisnis dengan memperbaiki keuangan dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang selanjutnya adalah perspektif pemangku kepentingan. Dalam sebuah perusahaan pasti ada yang namanya pemangku kepentingan. Dengan adanya pemangku kepentingan ini, pastinya akan berdampak pada keberlanjutan perusahaan. Pemangku kepentingan tersebut bisa meliputi konsumen, karyawan, pemasok, investor, pemerintah, dan juga masyarakat. Para pemangku kepentingan tersebut mempunyai peran penting dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama adalah konsumen. Konsumen sangat berperan penting terhadap perusahaan karena konsumen merupakan sumber penghasilannya perusahaan. Produk yang dijual perusahaan itu akan dibeli oleh konsumen. Jadi, ketika konsumen membeli barang dari perusahaan, konsumen ini akan memberikan penilaian terkait produk yang dibeli dari perusahaan. Apakah produk ini kualitasnya baik atau buruk? Dengan penilaian tersebut akan berdampak pada reputasi dan juga keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab konsumen yaitu bisa memilih dan menggunakan produk yang halal dan baik serta tidak menyalahgunakan produk tersebut. Selain itu, tidak merugikan pihak lain seperti menipu, komplain produk dengan alasan yang tidak jelas, dan menyebarkan informasi palsu terkait produk tersebut. Yang kedua adalah
karyawan. Peran penting karyawan adalah menciptakan lingkungan kerja yang baik dan dapat membantu produktivitas perusahaan. Jika lingkungan kerja baik, bisa membuat karyawan kerjanya akan lebih maksimal sehingga hasil kerjanya juga akan meningkat. Sementara itu, jika lingkungan kerjanya buruk, karyawan akan merasa malas, juga akan menimbulkan konflik, entah itu konflik atasan dengan bawahan atau karyawan dengan sesama karyawan. Dan tentunya produktivitas juga akan menurun. Selanjutnya, tanggung jawab karyawan adalah bekerja dengan jujur, disiplin, amanah, serta bekerja sesuai dengan aturan perusahaan. Selain itu, karyawan juga harus menjaga nama baik perusahaan. Artinya, perilaku karyawan harus selalu positif, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang ketiga adalah pemasok. Peran penting pemasok adalah penyedia bahan baku untuk produksi perusahaan. Selain itu, kerjasama yang baik antara perusahaan dengan pemasok ini akan mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Tanggung jawabnya yaitu memastikan bahwa bahan baku untuk produksi adalah bahan baku yang bagus, halal, dan juga berkualitas sehingga tidak merugikan perusahaan. Selain itu, pemasok harus tepat waktu dalam mengirimkan bahan baku sesuai dengan kesepakatan agar tidak menghambat kegiatan produksi. Ketika ada kerusakan barang atau kesalahan pengiriman, pemasok harus bertanggung jawab, harus siap mengganti atau memperbaikinya. Keempat adalah investor. Peran penting investor adalah sebagai penyedia modal bagi perusahaan. Dengan adanya investasi tersebut dapat meningkatkan produksi, bisa mengembangkan produk, bisa juga membuka cabang baru, dan pastinya akan meningkatkan kepercayaan pihak yang lain seperti bank, konsumen, dan juga mitra bisnis. Investor juga dapat berperan sebagai pendukung pertumbuhan perusahaan dengan memberikan kepercayaan terhadap perusahaan. Tanggung jawab investor adalah mengawasi perusahaan dalam menggunakan dana modal. Intinya, memastikan dana yang diberikan digunakan dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengandung riba, gharar, dan maisir. Yang kelima adalah pemerintah. Peran penting pemerintah adalah mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan penerapan bisnis berkelanjutan. Artinya, pemerintah melakukan upaya agar perusahaan menjalankan usahanya dengan memperhatikan dampak jangka panjang, tidak hanya mencari keuntungan semata. Selain itu, pemerintah juga menarik pajak dari perusahaan, memberikan perizinan usaha agar beroperasi secara legal, dan penyedia fasilitas umum seperti listrik, jalan raya, dan juga jaringan komunikasi. Tanggung jawab pemerintah adalah mengawasi jalannya bisnis dan menegakkan peraturan. Selanjutnya, pemerintah juga melindungi kepentingan masyarakat untuk menjaga hak, keamanan, dan juga kesejahteraan masyarakat agar tidak dirugikan oleh kegiatan perusahaan. Yang keenam ada masyarakat. Peran penting masyarakat adalah memastikan bahwa jalannya bisnis tidak membawa dampak negatif seperti merusak lingkungan. Jika perusahaan membawa dampak negatif, masyarakat bisa memberikan kritik atau laporan bahwa perusahaan melakukan pelanggaran. Masyarakat juga berperan sebagai konsumen yang menggunakan produk atau jasa dari perusahaan. Masyarakat juga dapat berperan sebagai sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan. Tanggung jawab masyarakat adalah dengan mendukung perusahaan yang baik atau tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Sebagai konsumen juga harus bersikap jujur serta tidak merusak fasilitas perusahaan. Itulah beberapa peran penting dan juga tanggung jawab pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah landasan Islam. Landasan Islam etika bisnis terdapat di salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa etika bisnis Islam melarang adanya riba, gharar, dan juga maisir. Dalam berbisnis, keuntungan yang diperoleh harus dengan cara yang sah atau yang berdasar atas suka sama suka. Selain itu, dilarang melakukan bisnis yang membahayakan nyawa seseorang seperti narkoba. Landasan Islam juga terdapat di salah satu hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, "At-tajirus swaduqul aminu ma'an nabiyina waswaddiqina wasyuhada'i." Artinya, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan dengan nabi, orang-orang syidik, dan orang-orang yang mati syahid. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pedagang harus mempunyai sikap jujur dan amanah. Dengan demikian, para konsumen akan percaya dan tidak akan kecewa karena pedagang telah menerapkan etika bisnis Islam. Selanjutnya adalah studi kasus. Etika bisnis Islam terdapat studi kasus baik dan studi kasus buruk. Yang pertama adalah studi kasus baik. Saya contohkan dari perusahaan lokal yaitu PT Sido Muncul. PT Sido Muncul merupakan perusahaan yang memproduksi jamu dan produk-produk herbal yang tetap menjaga kualitas bahan baku. PT Sido Muncul juga memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai komposisi, manfaat, serta aturan pemakaian produk. Hal ini dijelaskan melalui kemasan maupun iklan. Selain itu, perusahaan juga menjaga harga produk agar tetap wajar. Dengan demikian, PT Sido Muncul menerapkan prinsip etika bisnis Islam. Selanjutnya, studi kasus yang buruk. Saya memberi contoh pada PT Pertamina Patraniaga. Awal tahun 2025 terjadi kasus penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di PT Pertamina Patraniaga. Dalam tindakan tersebut, beberapa pihak menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi sehingga BBM dijual dengan harga yang lebih tinggi dari semestinya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kasus tersebut merupakan pelanggaran etika bisnis Islam dalam hal kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang semula harga standar berubah menjadi tinggi merupakan perbuatan yang tidak jujur. Tindakan ini merampas hak masyarakat yang membutuhkan dan melanggar prinsip keadilan. Pihak perusahaan yang diberi tanggung jawab untuk mengelola BBM bersubsidi dalam kasus ini bertentangan dengan prinsip amanah. Kesimpulannya adalah kepercayaan publik menurun akibat kebijakan perusahaan yang tidak transparan dan tidak pro rakyat, dipicu korupsi, kurangnya transparansi, serta pelayanannya buruk. Etika bisnis berasal dari kata ethos. Dalam bahasa Yunani artinya karakter atau watak, yaitu prinsip moral untuk menjalankan bisnis secara norma, adil, sehat, dan profesional. Prinsip utamanya mencakup kejujuran, keadilan, serta saling menguntungkan, dan integritas moral. Manfaat jangka panjang yaitu kesetiaan pelanggan dan juga kemitraan kuat. Pihak terkait meliputi konsumen, karyawan, pemasok, investor, pemerintah, dan masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.